Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, akuntansi keuangan menengah 1. Saya Muhammad Aril Budiman dengan NIM 2019 12 11 036. Saya Sylvia Novita dengan NIM 2019 12 11 048. Saya Maita Trilestari dengan NIM 2019 12 11 050. Baik. Hari ini kita akan mempresentasikan bab 14, yaitu tentang kewajiban tidak lancar. Tujuan pembelajaran yang pertama, kita akan menjelaskan sifat obligasi dan tunjukkan akuntansi untuk penerbitan obligasi. Yang kedua, kita akan menjelaskan akuntansi untuk hasil bayar jangka panjang. Yang ketiga, kita akan menjelaskan akuntansi untuk pemadaman kewajiban tidak lancar. Dan yang keempat, kita akan menunjukkan bagaimana menyajikan dan menganalisis kewajiban tidak lancar. Hutang obligasi. Kewajiban tidak lancar atau hutang jangka panjang terdiri dari arus keluar yang diharapkan dari sumber daya yang timbul dari kewajiban saat ini tidak dibayarkan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Mana saja jadi lebih lama. Contohnya, utang obligasi, utang wesel, utang hipotek, kewajiban pensiun, kewajiban sewa. Jadi, berikut adalah utang jangka panjang yang memiliki berbagai perjanjian atau batasan. Jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis yang umum dijumpai oleh kita yaitu adalah obligasi aman dan tanpa jaminan, diketahui dengan debentur, dan lalu ada obligasi jangka, serial dan dapat dipanggil. Lalu ada obligasi konversi, didukung komoditas, yaitu diskon besar. Lalu ada obligasi terdaftar dan pembawa, yaitu dari kupon. Dan yang terakhir adalah pendapatan dan pendapatan obligasi. Penerbitan obligasi. Kontrak obligasi disebut dengan perjanjian obligasi. Merupakan janji tertulis untuk membayar yang pertama sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo, dan yang kedua bunga periodik dengan tarif tertentu dari nilai jatuh tempo dalam nilai nominal. Lalu ada sertifikat obligasi, ada pembayaran bunga biasanya dilakukan setengah tahunan. Lalu tujuan untuk meminjam uang jika kebutuhan dana terlalu besar kalau meminjam dari satu pihak saja. Peringkat obligasi. Pencatatan obligasi pada suatu perusahaan ini berikut contohnya. Jadi ada catatan issuer. Berikut disediakan nama perusahaan yaitu Vodafone Group Telkom Italia SPA. Mereka memiliki kupon yaitu ada 2 perusahaan ya. Yang pertama adalah Vodafone Group sama Telkom Italia SPA. Mereka memiliki kupon yaitu untuk Vodafone Group sebesar 5%. Berikut ada bisa dilihat yaitu suku bunga dibayarkan sebagai nilai parnya. Dan Telkom Italia memiliki 2,25. Maturity-nya itu untuk Vodafone Group pada tahun 2018 bulan 6 tanggal 4, dan untuk maturity Telkom Italia SPA itu pada tahun 2022 bulan 10 dan tanggal 2. Price-nya itu untuk Vodafone Group sebesar 106,66 dan untuk Telkom Italia sebesar 100,00, dan yield-nya untuk Vodafone Group sebesar 4,05 dan Telkom sebesar 5,25. Rating ini bisa dilihat Vodafone Group itu memiliki rating AA dan Telkom Italia SPA memiliki rating B+.
Berikut kita akan masuk ke dalam penilaian dan akuntansi obligasi. Penerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Perusahaan penerbit harus pertama harus mengatur penjamin emisi, lalu mendapatkan persetujuan regulasi dari penerbitan obligasi, menjalani audit, dan menerbitkan prospektus. Dan yang terakhir adalah mencetak sertifikasi obligasi. Penilaian dan akuntansi obligasi. Harga jual penerbitan obligasi diatur oleh yang pertama penawaran dan permintaan pembeli dan penjual, kedua resiko relatif, ketiga kondisi pasar, dan yang keempat adalah keadaan ekonomi. Komunitas investasi menghargai ikatan dinilai saat ini dari arus kas masa depan yang diharapkan yang terdiri dari dari suku bunga dan kepala sekolah. Baik, suku bunga dinyatakan kupon atau nominal menilai dari nilai tertulis dalam persyaratan perjanjian obligasi. Yang pertama adalah penerbit obligasi menetapkan tingkat ini, dan yang kedua adalah dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi. Yang ini berikut ada pasar menilai atau efektif menghasilkan, yaitu tarif yang memberikan pengembalian yang dapat diterima sepadan dengan resiko penerbit. Jadi suku bunganya sebenarnya didapat oleh pemegang obligasi. Baik, bagaimana Anda menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dinyatakan kepada pemegang obligasi setiap periode? Jadi tingkat suku bunga dikalikan dengan nilai obligasi. Dan bagaimana cara untuk menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dicatat sebagai beban bunga oleh penerbit obligasi, yaitu dari kurs pasar dikalikan dengan nilai tercatat obligasi. Berikutnya di sini ada penilaian dan akuntansi obligasi. Asumsikan tingkat yang dinyatakan dalam 8%. Kalau di sini minat pasarnya sebesar 6%, berarti obligasi dijual pada tingkat premium. Kalau 8%, obligasinya itu dijual pada nilai normal, dan kalau jika nilainya 10%, maka obligasi ini dijual dengan diskon. Nah, di sini ada contohnya dari obligasi yang diterbitkan pada nilai par. Ilustrasinya itu Santos SE mengeluarkan 100.000 dalam obligasi bertanggal 1 Januari 2019. Jatuh tempo dalam 5 tahun dengan hutang bunganya 9% per tahun pada tanggal 1 Januari. Pada saat penerbitan, suku bunga pasar untuk obligasi tersebut adalah 9%. Di sini ada diagram waktunya untuk obligasi yang diterbitkan di parnya. Dia ada 5 tahun, berarti di sini dibagi jadi 5, yang setiap tahunnya itu memiliki nilainya sebesar 9.000. 9.000 ini didapat dari 9% dari 100.000. Kemudian ini ada diagram untuk waktu obligasi yang dikeluarkan. Kalau tadi kan ini obligasi yang saat diterbitkan, sedangkan yang ini itu saat dikeluarkan. Di sini berarti kita catatnya nanti present value of the principal sebesar 64.993 yang didapat dari 100.000 dikali dengan 0,649093. Ini itu dari tabelnya, ada tabel khusus untuk mencari persenannya. Terus kemudian kita tambahkan dengan 35.077 yang dimana ini hasil dari 9.000 dikali dengan 3,88. Ini dari tabel juga. Berarti di sini nih dikatakan ini sebagai ilustrasi yang nilainya saat ini diperhitungkan penjualan obligasi pada nilai par. Sehingga kita dapat present value-nya atau selling price of the bonds-nya ini sebesar 100.000.
Nah, kemudian pencatatan jurnalnya untuk tanggal 1 saat penerbitan ini berarti jurnalnya itu uang tunai atau cash sebesar 100.000 di sisi debit dan di sisi kreditnya ada hutang obligasi sebesar 100.000. Kemudian entry jurnal untuk mencatat bunga yang masih harus dibayar pada 31 Desember 2019 adalah bunga biaya pada bunga hutang yang nilainya sama-sama 9.000. Kemudian untuk mencatat pembayaran pertama pada 1 Januari 2020, pencatatannya itu adalah bunga hutang pada cash atau uang tunai sebesar 9.000. Berikut ada obligasi yang diterbitkan dengan diskon. Ketika obligasi dijual kurang dari nilai nominalnya, maka investor ini menuntut tingkat bunga lebih tinggi dari tarif yang dinyatakan. Biasanya terjadi karena investor bisa dapatkan tarif yang lebih tinggi pada investasi alternatif dengan resiko yang sama. Kemudian tidak dapat mengubah tarif yang telah ditentukan. Jadi investor ini menolak untuk membayar nilai nominal obligasi. Kemudian investor menerima bunga pada tingkat suku bunga yang dihitung pada nilai normal, tetapi mereka ini benar-benar memperolehnya suku bunga efektif karena mereka ini membayar kurang dari nilai nominal obligasi. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya tentang metode bunga efektif. Obligasi diterbitkan dengan harga diskon, yang dimana jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo ini lebih dari jumlah penerbitan. Kemudian obligasi diterbitkan dengan harga premium, memiliki pengertian perusahaan membayar lebih sedikit pada saat jatuh tempo dibandingkan saat harga penerbitan. Kemudian tentang pengaturan biaya dicatat sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi melalui proses yang disebut dengan amortisasi. Berikutnya, prosedur yang dibutuhkan untuk amortisasi ini adalah metode bunga efektif yang juga disebut sebagai amortisasi nilai sekarang. Berikutnya ada metode bunga efektif menghasilkan beban bunga periodik sebesar persentase konstan dari nilai tercatat obligasi. Di sini kita ada rumusnya untuk diskon obligasi dan amortisasi premi komputasi, yang itu bond interest expense, beban bunga obligasi dikurangi dengan bond interest paid, nanti kita dapat nilai amortisasinya. Di sini bond interest expense itu kita dapat dari carrying value of bonds at beginning period dikali dengan effective interest rate. Kemudian kalau untuk bond interest paid-nya kita dapat dari face amount of bond dikali dengan state interest rate. Nah, ini ada contohnya untuk metode bunga efektif untuk obligasi yang diterbitkan dengan diskon. Ilustrasinya, Evermaster AG mengeluarkan 100.000 dari 8% obligasi berjangka pada 1 Januari tahun 2019. Jatuh tempo pada 1 Januari 2024 dengan hutang bunga setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Investor memerlukan tingkat bunga efektif sebesar 10%. Di sini diminta untuk hitung hasil obligasinya. Di sini kita kalkulasiin dulu maturity value of bond payable-nya sebesar 100.000, kemudian present value-nya kita jumlahin dulu nih biar kita dapat proceed from sales of bond-nya. Berarti present value-nya yang pertama itu dari 100.000 karena dalam 5 tahun dengan persentasenya 10%, maka di sini dari tabelnya itu kita dapat nilainya sebesar 0,61391 yang dikali dengan 100.000. Jadi kita dapat 61.391 euro. Kemudian untuk yang keduanya itu present value of 4.000 euro interest payable semi-annually untuk 5 tahun dengan presentasinya 10%. Maka di tabelnya itu nanti kita dapat nilainya 7,72173. Berarti nanti kita kali dengan 4.000 euro. Berarti kita dapat 30.887. Kemudian 61 dengan 30.000-nya ini kita jumlahkan, nanti kita jadikan sebagai pengurang 100.000. Maka kita dapat diskon on bond payables-nya sebesar 7.722 euro.
Kemudian ini untuk tabel yang saya bilang tadi, karena dia tingkat bunganya itu sebesar 5%, dan tahunnya sebesar 10, makanya di sini kita dapat nilai komanya itu sebesar 0,61391. Nah, nanti kita jadikan buat dapat nilai saat ini. Berarti nilai nominal dikali faktornya sebesar 0,61391. Kemudian kalau untuk nilai saat ini dari anuitas biasa 1 untuk tahun yang pertama itu di sini kita dilihat dari tabelnya, berarti kita dapat nilainya itu sebesar 7,72173. Nanti kita kalikan dengan 4.000, berarti kita dapat nilai saat ininya itu sebesar 30.887. Selanjutnya, ini ada daftar amortisasi diskonto obligasi, metode bunga efektif, pembiayaan bunga setengah tahun, obligasi 5 tahun, 8%-nya dijual dengan yieldnya itu adalah 10%. Cara perhitungannya, di tanggal 1 bulan Januari 2019 diketahui nilai tercatat obligasinya adalah 92.278. Di tanggal 7 bulan Januari masih tahun 2019, cash paid-nya itu sama sampai tahun berikutnya 4.000 didapatkan dari 100.000 dikali 0,08 dikali 6/12. Sedangkan interest expense-nya itu berubah-ubah dengan cara di tahun 2019 di tanggal 7 Januari menghitungnya 92.278 yaitu nilai tercatatnya dikali dengan 10% dikali dengan 6/12. Diskon amortisasinya di tahun 2019 tanggal 7 Januari didapatkan 614 dari 4.614 dikurangi dengan 4.000 selisihnya. Sedangkan di nilai tercatat pada tanggal 7 Januari 2019 adalah 92.892 didapatkan dari 92.278 ditambah 614. Begitupun seterusnya. Next. Selanjutnya ini masih yang tadi, tabel yang tadi, cuma penjelasan secara ringkasnya untuk mengentry jurnal pada tanggal 1 Januari 2019, jurnalnya adalah kas pada obligasi hutang sebesar 92.278. Next. Selanjutnya ada entry jurnal untuk mencatat pembayaran pertama dan amortisasi diskonto tanggal 1 Juli 2019, yaitu jurnalnya bunga biaya sebesar 4.614 di debit, sama hutang obligasi di debit sebesar 614 dan uang tunainya atau kas di kredit sebesar 4.000. Next. Selanjutnya masih ada entry jurnal untuk mencatat bunga yang masih harus dibayar dan amortisasi diskonto 31 Desember 2019. Jurnalnya yaitu bunga biaya sebesar 4.645 di debit dan mengkredit bunga hutang sebesar 4.000 dan hutang obligasi sebesar 645.000. Next. Selanjutnya masih menggunakan metode bunga efektif, obligasi diterbitkan di antara tanggal bunga, yaitu investor obligasi akan membayar penerbit bunga yang masih harus dibayar dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan. Pada tanggal pembayaran bunga tengah tahun berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga 6 bulan penuh. Next. Berikut ada contohnya, obligasi yang diterbitkan pada nilai par. Ilustrasinya, asumsikan Ever Master menerbitkan obligasi 5 tahunnya tertanggal 1 Januari 2019 pada tanggal 1 Mei 2019. Nilai parnya sebesar 100.000. Ever Master mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga sebagai berikut, yaitu jurnal yang pertama ada kas pada hutang obligasi sebesar 100.000, yaitu nilai parnya, dan yang kedua ada jurnal kedua ada kas di debit dan bunga biaya di kredit sebesar 2.667.
2.267 didapatkan dari 100.000 dikali 8% atau 0,08 dikali 4/12. Next. Selanjutnya, di tanggal 1 Juli 2019, 2 bulan setelah tanggal pembelian, Evermaster membayar bunga 6 bulan kepada investor dengan membuat jurnal sebagai berikut, yaitu ada bunga biaya di debit sebesar 4.000 dan mengkredit kas sebesar 4.000. 4.000 ini didapat dari 100.000 dikali 8% dikali 1/2 atau setengah tahunnya sama dengan 4.000. Next. Selanjutnya, masih obligasi yang diterbitkan dengan diskon atau premi. Ilustrasinya asumsikan bahwa Evermaster memiliki 8% obligasi yang diterbitkan pada 1 Mei 2019 untuk menghasilkan 6%. Dengan demikian, obligasi diterbitkan dengan harga premium sebesar Rp108.039. Evermaster mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga sebagai berikut. Jurnal yang pertama yaitu kas pada hutang obligasi sebesar nilai parnya, dan yang kedua ada kas pada bunga biaya sebesar 2.667 didapatkan dari 100.000 dikali 0,08 dikali 4/12. Next. Evermaster kemudian menentukan beban bunga sejak tanggal penjualan pada tanggal 1 Mei 2019 dan bukan sejak tanggal obligasi yaitu 1 Januari 2019. Maka dinilai tercatat obligasi pada awal periode sebesar 108.039 dikali dengan bunga efektifnya sebesar 6% dikali 2/12 yaitu 2 bulan per setahun. Hasilnya itu dikali 1%, maka hasil interest expense-nya untuk 2 bulan adalah 1.080. Next. Selanjutnya, ini adalah amortisasi premi obligasi, juga hanya untuk 2 bulan yang tadi sudah dihitung, maka cash interest paid-nya di Juli tanggal 1 2015, yaitu sebesar 100.000 dikali 8% dikali 6/12, maka hasilnya 4.000. Dikurangi cash interest receive yang kita terima tanggal 2 Mei tahun 2015 sebesar 2.667. Maka jumlah cashnya adalah 1.333. Dikurangi lagi sama bond interest expense sebesar yang tadi sudah dihitung 1.080, maka tinggal selisihnya adalah 253.000. Next. Baik, masih pada pembahasan metode bunga efektif. Obligasi diterbitkan dengan diskon atau premi. Oleh karena itu, Evermaster membuat entry berikut di tanggal 1 Juli 2019 untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi premi. Pencatatan jurnalnya itu bunga biaya uang tunai, bunga biaya pada uang tunai di debit sebesar 4.000 dan di kredit sebesar 4.000. Lalu ada hutang obligasi pada bunga biaya. Jadi hutang obligasi pada bunga biaya sebesar 253 itu pada debit dan 253 pada kredit. Jadi akun beban bunga sekarang berisi saldo debit yang sebesar 1.080, itu dari 4.000 dikurangin 2.667 dan dikurangin 253. Hutang wesel jangka panjang. Akuntansi mirip dengan obligasi. Wesel yang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari bunga masa depan dan arus kas pokok. Jadi perusahaan mengamortisasi setiap diskon atau premi selama umur wesel. Catatan tidak diterbitkan pada nilai nominal. Jadi wesel tanpa bunga itu perusahaan akan menerbit pencatatan perbedaan antara jumlah nominal dan nilai sekarang, yaitu kas yang diterima sebagai sebuah diskon dan mengamortisasinya jumlah tersebut ke beban bunga selama umur wesel.
Situasi pembayaran notes khusus. Catatan yang dikeluarkan untuk properti, barang atau jasa saat menukar instrumen hutang dengan properti, barang atau jasa dalam transaksi yang ditawar, tingkat bunga yang disebutkan dianggap wajar, kecuali yang pertama, tidak tingkat bunga yang dinyatakan, atau suku bunga yang dinyatakan tidak masuk akal, atau wajah yang dinyatakan itu jumlahnya berbeda secara material dari harga tunai saat ini untuk item yang sama atau serupa, atau dari nilai wajar instrumen utang saat ini. Situasi pembayaran notes khusus. Pilihan suku bunga. Jika sebuah perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar atas properti barang, jasa atau hak lainnya, dan jika Wesel tidak memiliki pasar siap pakai, nilai sekarang dari Wesel tersebut harus ditentukan oleh perusahaan untuk mendekati minat yang berlaku menilai tuduhan. Jadi pilihan tingkat dipengaruhi oleh yang pertama tarif yang berlaku untuk instrumen serupa, adanya faktor-faktor seperti perjanjian yang membatasi anggunan, jadwal pembayaran, dan tingkat bunga utama yang ada. Hutang Wesel hipotek. Surat promise yang dijamin dengan dokumen yang disebut hipotek yang menjaminkan hak milik atas properti sebagai jaminan atau atas pinjaman. Jadi umum bentuk Wesel bayar jangka panjang, hutang penuh pada saat jatuh tempo atau dengan dicicil, hipotek dengan suku bunga tetap, dan variabel rate hak tanggungan. Penghapusan kewajiban tidak lancar. Itu ada 3 situasi umum selain pembayaran saat jatuh tempo. Yang pertama, pemadaman dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Kedua, pemadaman dengan mentransfer aset atau sekuritas. Dan yang ketiga, adanya pemadaman dengan memodifikasi istilah. Penghabisan kewajiban tidak lancar. Pembadangan dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Jadi nilai tercatat bersih itu lebih besar dari harga pokok perolehan kembali yang akan menghasilkan pendapatan, yang akan mendapatkan. Lalu akuisisi kembali harga lebih besar dari jumlah tercatat bersih dengan kerugian di waktu perolehan kembali belum diamortisasi premium atau diskonto atau diamortisasi sampai dengan tanggal perolehan kembali. Berikut ilustrasi obligasi Evermaster diterbitkan dengan diskon pada tanggal 1 Januari 2019. Obligasi ini jatuh tempo dalam 5 tahun. Obligasi tersebut memiliki nilai par sebesar 100.000 dengan tingkat kupon sebesar 8% dibayar setengah tahun dan dijual untuk menghasilkan 10%. Jadi berikut di bawah adalah schedule of bond discount amortization, effective interest method, semi-annual interest payments dengan jangka 5 tahun dan 8% bonds yang dijual kepada yield sebesar 10%. Jadi pada tanggal 1 Januari 2019 itu catatannya kita ada carrying amount of bonds-nya sebesar 92.278 dan pada tanggal 7 Januari 2019 cash-nya dibayarkan sebesar 4.000 dan interest expense dibayarkan sebesar 4.614 dan didiskon amortisasinya sebesar 614 dan carrying amount of bond sebesar 92.892. Dan pada tanggal 1 Januari 2020 cash dibayarnya sebesar 4.000, interest expense sebesar 4.645, diskon amortisasinya sebesar 645 dan carrying amount of bonds-nya sebesar 90.353.7 dan pada tanggal 7 bulan Januari 2020 pembayarannya masih sama 4.000 dan interest expense-nya sebesar 4.677
dan discount amortize-nya sebesar 677, carrying amount of bonds-nya sebesar 94.214, dan pada tanggal catatan 1 Januari 2021 cash paid-nya itu sebesar 4.000, interest expense 4.711, dan diskon amortisasinya sebesar 711, dan carrying amount of bonds sebesar 94.925. Dan pada tanggal 7 Januari 2021 cash paid dengan sebesar 4.000, interest expense sebesar 4.746, diskon amortisasi sebesar 746, dan carrying amount of bonds-nya sebesar 95.671. Pemadaman dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. 2 tahun setelah tanggal penerbitan pada tanggal 1 Januari 2021, Evermaster menyebut seluruh masalah di 101 dan membatalkannya. Jadi catatannya itu requisition price sebesar 100.000 dikalikan dengan 1,01, maka hasilnya jadi 100.000, dan carrying amount of bonds-nya yang diredeem sebesar 94.925, dan itu mereka dikurangi dan hasilnya itu loss on extinguishment sebesar 6.075. Evermaster mencatat perolehan kembali dan pembatalan obligasi sebagai berikut. Jadi hutang obligasi didebit sebesar 94.925, dan rugi pemadaman hutang didebit sebesar 6.075, dan uang tunai sebesar 100.000. Berikutnya, penghapusan kewajiban tidak lancar, pemadaman dengan bertukar aset atau efek. Kreditur harus memperhitungkan aset non-tunai atau kepentingan ekuitas yang diterima sebesar nilai wajarnya. Penghutang mengakui keuntungan yang setara dengan selisih lebih nilai tercatat hutang atas nilai wajar aset atau ekuitas ditransfer, yang dimana sebagai keuntungan. Berikutnya, pemadaman dengan modifikasi persyaratan. Kreditur mungkin menawarkan satu atau kombinasi dari modifikasi berikut. Yang pertama ini ada pengurangan suku bunga yang ditetapkan. Kedua, perpanjangan tanggal jatuh tempo jumlah nominal hutang. Yang ketiga, pengurangan jumlah nominal hutang. Yang keempat, pengurangan atau penangguhan bunga yang masih harus dibayar. Berikutnya kita masuk ke presentasi dan analisis. Untuk yang pertama ini ada untuk opsi nilai wajar. Perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar dalam akun mereka untuk sebagian besar aset dan kewajiban keuangan, termasuk obligasi dan wesel bayar. ISB mempercayai bahwa pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan, termasuk kewajiban keuangan, memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada biaya perolehan di amortisasi. Berikutnya, pembiayaan off balance sheet. Pembiayaan off balance sheet merupakan upaya untuk meminjam uang sedemikian rupa untuk mencegah pencatatan kewajiban. Bentuk yang berbeda di sini yang pertama itu anak perusahaan non-konsolidasi, dan yang kedua entitas tujuan khusus. Berikutnya, alasan untuk pembiayaan off balance sheet. Yang pertama, menghapus hutang meningkatkan kualitas neraca dan memungkinkan kredit diperoleh dengan lebih mudah dan dengan biaya yang lebih rendah. Berikutnya, perjanjian pinjaman seringkali membatasi jumlah hutang yang mungkin dimiliki perusahaan. Jenis komitmen ini mungkin tidak dipertimbangkan dalam menghitung batasan utang. Berikutnya, beberapa orang berpendapat bahwa sisi aset neraca sangat diremehkan. Kemudian, untuk penyajian kewajiban tidak lancar. Pengungkapan catatan umumnya menunjukkan sifat kewajiban, tanggal jatuh tempo, suku bunga, ketentuan panggilan, hak konversi, pembatasan yang diberlakukan oleh kreditur, dan aset yang ditunjuk
atau dijaminkan sebagai jaminan. Nilai wajar dari hutang seharusnya diungkapkan. Harus mengungkapkan pembayaran di masa depan untuk keperluan sinking fund dan jumlah jatuh tempo hutang jangka panjang selama masing-masing 5 tahun ke depan. Di sini kita masuk untuk analisis kewajiban tidak lancar. Satu rasio bahwa memberikan informasi tentang kemampuan membayar hutang dan solvabilitas jangka panjang. Di sini ada rumusnya hutang kepada aktiva. Di sini berarti sama dengan total kewajiban dibagi dengan total aktiva. Semakin tinggi persentase total liabilitas terhadap total aset ini, maka semakin besar risikonya bahwa perusahaan mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Berikutnya, rasio yang kedua itu bahwa menyediakan informasi tentang kemampuan membayar hutang dan solvabilitas jangka panjangnya itu ada rumusnya bunga diperoleh sama dengan penghasilan sebelum pajak, penghasilan, dan beban bunga, kemudian dibagi dengan biaya bunganya, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga pada saat jatuh tempo. Nah, di sini kita coba ilustrasiin. Novartis memiliki total kewajiban dari 54.434 juta dolar, kemudian total asetnya itu sebesar 131.556 juta dolar dan beban bunganya 655 juta dolar. Pajak penghasilannya 1.106 juta dolar dan laba bersihnya 17.794 juta dolar. Kita menghitung Novartis hutang terhadap aset dan rasio pendapatan kali bunga sebagai yang ditampilkan. Di sini kita dapat debt to asetnya 54.434 dibagi dengan 131.556. Berarti kita dapat debt to asetnya sebesar 41% dan times interest earning-nya kita dapat 29,9 kali. Selanjutnya, soal jawab chapter 13. Next. Soal pertama di E13.7 yaitu cuti berbayar. Perusahaan Madsen memilih untuk tidak mengakui cuti yang dibayar sampai akhirnya digunakan dan untuk mengakui waktu libur pada tingkat upah masa depan yang diperkirakan tanpa pendiskontoan. Perusahaan menggunakan tingkat upah yang diproyeksikan untuk mengakui waktu libur berikut ini, yaitu ada 2 tahun di tahun 2018, tahun saat waktu libur diterima, yaitu tingkat upah masa depan proyeksi yang digunakan untuk mengakui cuti berbayar sebesar 12,90 dolar. Di tahun 2019 sebesar 13,70 dolar. Yang diminta, yang pertama, buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi yang diberikan dengan membayar selama tahun 2018 dan 2019. Yang kedua, hitunglah jumlah liabilitas atas cuti berbayar yang harus dilaporkan pada laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019. Next. Jawabannya, yang A, di tahun 2018, jurnal untuk mencatat biaya dan kewajiban untuk liburan. Yang pertama itu jurnalnya ada beban upah pada utang gaji sebesar 9.288, yaitu diketahui dari 9 pekerja dikali 12,90 per jam, dikali 8 jam per hari, dan dikali 10 hari. Sedangkan di tahun 2019, jurnal untuk membayar biaya dan kewajiban untuk liburan, yaitu beban upah pada utang gaji sebesar 9.864, diketahui ada 9 pekerja dikali 13,70 per jam, dikali 8 jam per hari, dikali 10 hari. Yang kedua, di tahun 2018, jurnal untuk mencatat cuti sakit yang dibayarkan, yaitu sebesar beban upah pada kas, sebesar 3.456, yaitu 9 pekerja dikali 12 dolar per jam, dikali 8 jam per hari, dikali 4 hari. Sedangkan di tahun 2019 sebesar 4.680 diketahui dari 9 pekerja dikali 13 dolar per jam, dikali 8 jam per hari, dan dikali 5 hari. Next. Yang kedua ada jawaban yang B, yaitu kewajiban yang masih harus dibayar pada akhir tahun 2020
dan 2019, diketahui saldo tanggal 1 Januari tahun 2018 adalah 0, dan sedangkan di tahun 2019 diketahui ada 9.288. Ditambah masih ada yang harus dibayar sebesar di tahun 2018 ada 9.288, sedangkan di tahun 2019 ada 9.864 yang harus dibayarkan di tahun 2018 itu dikurangi sebesar 0, sedangkan di 2019 harus dikurangi sebesar 8.359. Maka di saldo Desember 31 Desember tahun 2018 yaitu sebesar 9.288 yang nanti akan menjadi saldo 1 Januari 2019, sedangkan saldo 31 Desember 2019 sebesar 10.793. Next. Selanjutnya ada soal kedua, yaitu di E13.10, yaitu jurnal pajak penggajian Denely Company untuk bulan September 2019 adalah sebagai berikut. Total gajinya 340.000, tahap pajaknya sebesar 80.000 yang telah dipotong, termasuk untuk iuran pekerja sebesar 9.000. Selain itu, asumsikan bahwa tingkat pajak jaminan sosial saat ini adalah 8% dari gaji karyawan. Yang diminta, buatlah ayat jurnal yang diperlukan jika upah dan gaji dan pajak penggajian yang disusun terpisah oleh pemberi kerja. Next. Jawabannya, jurnalnya yaitu beban upah dan gaji itu didebit sebesar 340.000 dan mengkreditkan hutang pemotong pajak sebesar 80.000, hutang pajak jaminan sosial sebesar 340.000 yaitu gajinya dikali 8%, yaitu sebesar 27.200, hutang iuran pekerja sebesar 9.000 dan kas sebesar 223.800. Untuk soal yang berikutnya, soal E13.11 tentang jurnal pajak penghasilan. Allison Hardware Company untuk bulan November 2019 adalah sebagai berikut. Pabriknya sebesar $140.000, obral $32.000, dan administrasi $36.000. Tingkat pajak jaminan sosial adalah 8% dari gaji karyawan. Tahap pajak yang dipotong sebesar $16.000 untuk pabrik, $7.000 untuk penjualan, dan $6.000 untuk administrasi. Di sini diminta yang pertama, buatlah daftar perhitungan yang menunjukkan total biaya gaji pada bulan November berdasarkan fungsi, dan yang kedua, buatlah ayat jurnal untuk mencatat gaji, penjualan, dan administrasi termasuk pajak gaji yang disebut oleh pemberi kerja. Maka di sini kita dapat untuk yang pertama perhitungan pajaknya, untuk yang pabrik dulu kita dapat dari gaji $140.000, kemudian ditambah dengan pajak jaminan sosial sebesar 11.200 yang dimana kita dapat dari 8% dikali dengan 140.000. Jadi total biaya untuk pabriknya ini sebesar 151.200. Kemudian untuk sisi penjualan upahnya itu sebesar 32.000, kemudian ditambah dengan pajak jaminan sosial sebesar 2.560 yang dimana didapat dari 8% dikali dengan 32.000. Kemudian total biayanya untuk penjualan sebesar 34.560 dolar. Kemudian untuk sisi administrasinya 36.000 sebagai upah, kemudian ditambah dengan pajak jaminan sosialnya sebesar 2.880, yang dimana ini kita dapat dari 8% dikali dengan 36.000. Jadi total biaya untuk administratifnya sebesar 38.880 dolar. Kemudian kalau untuk sesuai jadwal ini kita tabelkan urutannya itu ada upah, keamanan sosial, nanti kita jadiin sebagai total biaya. Untuk yang pabrik ini sebenarnya sama aja sama sebelumnya, kalau yang di sini dijadwalkan atau dibikin tabel. Untuk pabrik berarti kita punya total biayanya 151.200, penjualan 34.560, dan administratif kita punya 38.880. Untuk yang persoalan yang B, kita
hitung untuk factory payroll-nya, berarti wage and salaries expense-nya sebesar 140.000 pada sisi debit, dan di sisi kreditnya ada withholding tax payable sebesar 16.000, social security tax payable sebesar 11.200, dan cash-nya sebesar 112.800. Kemudian payroll tax expense-nya sebesar 11.200 pada sisi debit, dan social security tax payable sebesar 11.200 di sisi kredit. Kemudian untuk sales payroll-nya atau untuk yang penjualan, di sisi debitnya ada wage and salaries expense pada 32.000 di debit. Kemudian di kreditnya ada withholding tax payable sebesar 7.000, social security tax payable sebesar 2.560, dan cash-nya sebesar 22.440. Dan beban pajak penghasilannya, maksudnya beban pajak penggajian sebesar 2.560 di sisi debit, dan hutang pajak jaminan sosial di sisi kredit sebesar 2.560. Untuk yang penggajian bagian administratifnya, berarti kita ada 2 jurnal. Yang pertama, beban gaji dan gaji 36.000 di sisi debit, dan sisi kreditnya ada hutang pemotong pajak sebesar 6.000, hutang pajak 2.880, dan tunainya berarti 27.120.000. Kemudian untuk beban pajak penghasilannya 2.880 pada sisi debit, dan sisi kreditnya hutang pajak jaminan sosial 2.880. Baik, untuk soal P13.9, entry premium dan presentasi laporan keuangan. Dari perusahaan Sycamore Candy Company menawarkan unduhan MP3 yaitu medley 7 tunggal sebagai premium untuk setiap 5 bungkus candy bar yang disajikan oleh pelanggan bersama dengan $2,50 permen batangan. Tersebut dijual oleh perusahaan kepada distributor dengan harga masing-masing 30 sen. Harga pembelian setiap kode unduhan ke perusahaan adalah sebesar $2,25. Selain itu dibutuhkan biaya 50 sen untuk mendistribusikan setiap kode. Hasil dari rencana premi untuk tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut. Semua pembelian dan penjualan adalah untuk uang tunai. Jadi pada tahun 2019, kode MP3 dibeli sebesar dengan 250.000, dan untuk permen batangan terjual sebesar 2.895.400. Lalu wrappers yang telah ditebus sebesar 1.200.000. Lalu pembungkusan pada 2019 diharapkan dapat ditebus pada 2020 itu sebesar 290.000. Dan untuk di tabel 2020, kode MP3 yang dibeli sebesar 330.000, dan permen batangan terjual sebesar 2.743.600. Wrappers yang telah ditebus sebesar 1.500.000, dan pembungkus 2020 diharapkan dapat ditebus pada 2021, yaitu sebesar 350.000. Instruksi dari soal tersebut adalah yang pertama, kita akan menyiapkan jurnal yang harus dibuat pada tahun 2019 dan 2020 untuk mencatat transaksi yang terkait dengan rencana premium Sycamore Candy Company. Dan yang kedua, dan instruksi B, kita akan menyebutkan nama akun, jumlah, dan klasifikasi item yang terkait dengan program premium yang akan muncul di neraca dan laporan laba rugi pada akhir tahun 2019 dan 2020. Baik, bagian yang A, yaitu pada tahun 2019, catatannya adalah inventarisasi MP3 premium sebesar 562.500 di debit, dan tunai sebesar 562.500 di kredit.
Jadi untuk merekam pembelian yang 250 MP3 itu masing-masing seharga 225. Baik. Jadi lalu ada jurnal selanjutnya yaitu tunai sebesar 868.620 di debit dan penjualan sebesar 868.620 di kredit. Ini jadi mencatat penjualan yaitu sebesar 2.895.400 permen batangan masing-masing seharga 30 sen. Dan di jurnal selanjutnya tunainya itu dari 600.000 yaitu yang dihasilkan dari 1.200.000 dibagi dengan 5 dikalikan dengan 2,50 menghasilkan 600.000 dan dikurangi oleh 240 yaitu yang dari 1.200.000 dibagi dengan 5. 5 ini dari 5 tahun ya. Baik. Lalu kembali lagi ke tunai 600.000 dikurangi 240 yang harus dikalikan dengan 0,50 yaitu 50 sen yang kita yang ada di soal menghasilkan sebesar 480.000. Jadi beban premi sebesar 60.000 dan persediaan MP3 premium sebesar 540.000. Penghitungan biaya preminya. Jadi 240.000 MP3 dijumlahkan yang dikalikan dengan 2,25 dolar masing-masing menjadi harganya sebesar 540.000 dan ongkos kirim itu dari 24.000 dikalikan dengan 50 sen sebesar hasilnya itu sebesar 120.000. Lalu dijumlahkan dengan yang di atas 540 menghasilkan 660.000. Dan selanjutnya dikurangi uang tunai yang diterima yaitu sebesar 240.000 yang dikalikan dengan 2,50 sebesar 600.000, maka pengeluaran premi untuk MP3 yang diterbitkan sebesar 60.000. Lanjutkan lagi untuk jurnalnya, beban premi sebesar 14.500 dan kewajiban premi itu sebesar 14.500 di kredit. Ini didapatkan dari ini ya, untuk mencatat estimasi kewajiban untuk klaim premium terutang pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2019. Jadi dari 290.000 dibagi dengan 5 dikalikan dengan 2,25 dijumlahkan dengan 0,50 dan dikurang dengan 2,50. Hasilnya sebesar 14.500. Baik, untuk tahun 2020 catatannya adalah inventarisasi MP3 premium sebesar 742.500 dan tunai sebesar 742.500. Dan lanjuti dengan jurnal tunai sebesar jurnal tunai pada penjualan yaitu sebesar 823.080 di debit dan di penjualannya ditaruh di kredit sebesar 823.080. Di jurnal selanjutnya itu tunai yang sebesar 750 dikurangi 150 menghasilkan 600.000. Lalu ada kewajiban premi 14.500 dan beban premi sebesar 60.500 dan persediaan MP3 premiumnya sebesar 675.000. Perhitungan biaya premi. Jadi 300.000 MP3 at 2,25 dolar sebesar 675.000. Ongkos kirimnya yaitu dari 300.000 at 0,50 dolar sebesar 150. Maka hasilnya hasil jumlahnya adalah 825.000. Lalu dikurangi dengan uang yang diterima yaitu sebesar 750.000 yaitu dari hasil 1.500.000 dibagi dengan 5 dikalikan dengan 2,50 dolar. Maka beban preminya itu untuk premi MP3 yang diterbitkan sebesar 75.000.
Baik, lalu dikurangi lagi dengan klaim yang belum dibayar pada tanggal 31 Desember 2019 dibebankan dengan ke 2019 tapi ditebus pada 2020 sebesar 4.500, maka hasilnya adalah beban premi yang dibebankan sampai tahun 2020 yaitu sebesar 60.500. Maka jurnalnya itu beban premi sebesar 17.500 dan kewajiban premi sebesar 17.500. Ini dari hasil 350.000 dibagi dengan 5 tahun lalu dikalikan dengan 2,25 yang dijumlahkan oleh 0,50 dolar dan dikurangi 2,50 dolar, maka hasilnya adalah 17.500. Baik, untuk yang B, jadi ini ya jumlah ininya. Di sini tersedia akun, yaitu persediaan MP3 Premium pada tahun 2019 yaitu sebesar 22.500 yang dihasilkan dari 250 dikurangin 240 lalu dikalikan dengan 2,25. Lalu pada tahun 2020-nya itu sebesar 90.000 yang dihasilkan dari 2,25 lalu mengalikan 10.000 yang dijumlahkan oleh 330.000 dan dikurangi 300.000. Lalu klasifikasinya adalah aset lancar. Dan untuk kewajiban premium lancar pada tahun 2019 sebesar 14.500 dan 2020 sebesar 17.500. Klasifikasinya masuk kepada kewajiban. Dan beban premi penjualan. Jadi pada tahun 2019 itu sebesar 74.500 yang dihasilkan dari 60.000 dijumlahkan dengan 14.500. 2020 sebesar 78.000 sebesar dari hasil 60.500 dijumlahkan dengan 17.500, maka klasifikasinya masuk ke dalam beban. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Maka kita akan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.